Hai Movie Awards, perkenalkan aku Mimin, ahlinya film vitamin. Di video sebelumnya kita sudah membahas alur cerita film Koe no Katachi part 1, di mana Nishimiya akan mengungkapkan perasaannya kepada Soya. Dan sekarang kita sampai di part 2-nya nih guys. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya sempetin klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dan terima kasih. Sebelum Soya pergi, Shoko tampak sangat bersemangat untuk memberikan hadiah kepada Soya. Lalu Soya pun membuka hadiah itu. Seketika raut muka Shoko berubah. Ia terlihat kayak mau kebelet pup gitu. Shoko memegangi roknya seperti itu karena ia ingin mengungkapkan sesuatu. Shoko ingin mengungkapkan cintanya kepada Soya. Tapi setelah dengan berat diucapkan Shoko, si Soya malah nggak paham dengan apa yang dikatakan Shoko. Lantas Shoko pun berlari pulang karena malu sekaligus kesal. Lalu karena si Soya merasa bersalah, ia pun mengajak Shoko untuk pergi ke taman bermain dengan teman-temannya. Lantas mereka lalu pergi ke taman main itu bersama. Tetapi saat sampai di sana, ia dikejutkan dengan Ueno yang tiba-tiba datang padahal tak diundang. Ia terlihat kayak sok kenal dan sok deket gitu deh sama si Shoko. Dasar ya. Muna Bets. Oh my god! Terlihat tanda silang yang masih berada di muka Ueno. Itu berarti menandakan bahwa Soya masih menutup diri dengannya. Tetapi begitu mereka bermain bersama-sama kembali, ia merasakan kebahagiaan yang selama ini sudah tidak dia rasakan, yaitu bermain bersama teman-temannya. Perlahan tanda di muka Ueno pun tak ada lagi. Setelah itu Ueno pun mengajak Soya untuk membeli takoyaki. Tetapi tak disangka maksud Ueno adalah ia ingin Soya bertemu kembali dengan teman SD-nya yaitu Shimada. Yang ternyata Soya sangat benci terhadap teman SD-nya itu. Soya pun langsung pergi dari tempat tersebut dan muka mereka kembali menjadi tertutup lagi. Yang artinya Soya merasa dikhianati Ueno dan tidak menganggapnya teman. Sebenarnya maksud Ueno di sini baik ya, tetapi salahnya adalah ia tak memperdulikan perasaan Soya yang masih sakit hati kepada Shimada. Sampai di situ Ueno pun tetap menyalahkan Shoko. Ia beranggapan bahwa apabila Shoko tidak ada, mereka pasti tidak akan seperti ini. Dengan perasaan yang hancur, Ueno pun berinisiatif untuk mengajak Shoko naik biang lala. Adik Shoko yang curiga pun menitipkan kameranya kepada Shoko. Lantas keesokan harinya, Yuzuru pun mendatangi Soya. Ia ingin menunjukkan apa yang telah ia lihat di kameranya. Ternyata perasaannya benar. Ueno telah bertindak buruk kepada Shoko. Ueno menghakimi Shoko tanpa bersalah sedikit pun. Ueno berkata bahwa kehadiran Shoko membuat Soya dijauhi teman-temannya. Setelah mengatakan itu semua, ia pun pergi. Lalu Soya pun ingin menceritakan masalah ini kepada Kawai. Tetapi Kawai menanggapinya dengan berbeda. Ia masih seperti dulu, yang tak mau disalahkan dan mengakui kesalahan. Akhirnya Soya yang kembali harus disalahkan. Merasa seperti kejadian masa lalu, traumanya pun muncul dan ia langsung keluar dari kelas itu. Di luar ia bertemu dengan Shoko kembali. Tak lama setelah itu, Kawai kampret itu pun datang kembali. Ditambah ia mengajak Ueno.
Hal itu malah membuat suasana di sana semakin parah. Semuanya tak mau disalahkan. Soya yang capek dengan hal ini pun menyuruh mereka semua pergi dan tak usah menemuinya kembali. Lalu Soko yang melihat Soya terpuruk sendirian pun hanya bisa menatapnya dengan rasa bersalah. Soya pun beberapa kali mengajak Soko untuk jalan-jalan, tetapi hal ini tidak membuat Soko senang. Ia merasa bahwa ia telah membebani Soya, dan ia berasumsi bahwa Soya tak akan bahagia apabila Soko selalu di dekatnya. Ya, padahal sebenarnya Soya hanya ingin bersama Soko. Tetapi Soko telah terpengaruh oleh kata-kata Ueno. Lantas, Selasa depan pun akan dijadwalkan pesta kembang api di daerah mereka. Soko pun mengajak Soya untuk menonton bersama. Soko pun hadir dengan yukata yang terlihat indah membalut tubuhnya. Mereka pun menikmati malam festival itu. Lalu di saat keluarga Soko pergi membeli beberapa cemilan, Soko pun pergi dengan alasan ada sesuatu yang harus dikerjakan. Lantas Soya yang tak tahu menahu pun mengiyakannya. Tak berselang lama Yuzuru pun kembali. Lantas ia sadar bahwa kakaknya tak ada di tempat itu. Ia pun lantas menyuruh Soya untuk mengambilkan kameranya yang ada di rumah. Saat ia mau mengambil kamera itu di kamar, dia melihat Soko yang sedang berdiri di balkon. Tetapi ada yang aneh di situ. Soko terlihat menaiki tembok itu. Karena merasa hal ini sudah salah, ia pun langsung berlari ke arah Soko tetapi terpeleset. Tapi untunglah, di persekian detik itu, ia berhasil menggenggam tangan Soko. Di tengah posisi genting itu, ia memohon untuk diberi kekuatan. Ia pun teringat masa lalu hidupnya bersama Soko. Di tengah detik-detik terakhir, Soko pun berhasil menggapai tembok dengan tangan kirinya. Tetapi tidak dengan Soya. Soya terperosok ke bawah dan ia pun jatuh menghantam sungai dangkal. Soya lantas koma di rumah sakit. Selanjutnya, Ibu Soko pun sangat meminta maaf dengan apa yang terjadi dengan putranya. Tetapi Ibu Soya dengan tegar memaafkannya. Berbeda dengan Ueno, ia tidak terima dan menghajar Soko habis-habisan. Ya ini sih manusiawi ya, dimana Soko juga tak sepenuhnya benar. Lalu mereka pun dihentikan oleh Ibu Soya. Lantas ia pun menghampiri Soko. Dengan tatapan penuh rasa bersalah, Soko pun meminta maaf dengan sepenuh hatinya. Dan ia memohon ampun kepada Ibu Soya. Dengan semua itu, ia pun ingin menjenguk Soya di rumah sakit. Tetapi tak diberi izin oleh Ueno. Lantas Soko bertemu dengan Nagatsuka. Ia berencana ingin memperbaiki apa yang telah dihancurkannya. Soko pun lantas menemui satu-satu teman Soya dan memberi mereka penjelasan. Sekian lama ia tetap menunggu Ueno yang masih belum memaafkannya. Lantas di saat ia tertidur, ia memimpikan Soya dan ia lalu berlari ke jembatan tempat mereka selalu bertemu. Di tengah keheningan malam itu, ia menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Tetapi ajaibnya, Soya lantas terbangun dari komanya. Ia pun teringat Soko dan ia langsung berlari keluar dari rumah sakit. Ajaibnya mereka pun bertemu di jembatan itu. Soko pun masih tercengang dan menganggap itu semua mimpi. Ia pun memegang Soya dan ternyata itu memang Soya yang asli. Lalu di kesempatan itu Soya mengucapkan kata maaf dengan sungguh-sungguh. Karena selama ini ia belum pernah meminta maaf kepada Soko. Lantas mereka pun saling mengutarakan perasaan mereka dalam bahasa isyarat. So sweet banget kan ya?
Keesokan harinya Shoko menemani Soya untuk masuk ke sekolah kembali. Tetapi di sana kepercayaan diri Soya masih belum sepenuhnya kembali. Lantas sahabatnya Nagatsuka pun langsung datang dan memberikannya semangat. Lalu teman-temannya yang lain pun datang dan menyambutnya. Begitu juga dengan Ueno. Ialah yang selama ini menjaga Soya ketika koma. Teman lamanya Shimada pun juga berjasa, karena ia yang telah menolong Soya ketika tenggelam pingsan di sungai. Seketika itu ia pun mencoba untuk berdamai dengan sekitar dan mencoba untuk membaur dengan lingkungan. Cahaya kepercayaan dirinya pun perlahan muncul, dan dengan sekejap tanda silang di muka orang-orang pun hilang. Dan Soya telah dapat berdamai dengan dirinya dan menerima sekitarnya. Dan akhirnya film pun berakhir. Ya guys, menurut Mimin film ini banyak sekali pesan tersirat yang ada di dalamnya. Penggambaran kondisi perasaan pun digambarkan dengan sangat real di sini. Di mana tanda silang yang muncul di muka itu menggambarkan bahwa kita menutup diri kepada si orang-orang tersebut. Perasaan ini bisa kita rasakan ketika lu awal-awal masuk sekolah. Entah lu SMP atau SMA, di situ lo kan gak kenal satu orang pun di kelas tersebut. Dan pasti lo merasa gak percaya diri dan asing dengan situasi itu. Ya, kurang lebih seperti itulah penggambaran tanda silang itu. Yang kedua adalah hukum karma, di mana roda kehidupan banyak tertuang di dalam film ini. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti itu juga yang akan berbalik kepada kita. Oke guys, jadi cukup sekian untuk review anime kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Gue Mimin pamit undur diri. Bye-bye.